Shalom, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa sukacita yang saya rasakan hari ini juga dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara. Karena hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup setiap kita, yang senantiasa memberikan penghiburan, yang senantiasa menolong kita, memberikan kekuatan dalam hidup setiap kita. Dan mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan memberikan kami hari yang baik, untuk kami boleh datang memuji menyembah Engkau, untuk kami datang mengucap syukur buat pertolongan-Mu, buat pemeliharaanmu yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau satukan hati kami. Kami mau buka hati kami untuk kami datang menyembah Engkau. Kami serahkan ibadah kami saat ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari buka hati kita lebih lagi untuk datang menyembah Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hati kami mau menyembah Engkau Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, senangkan-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuatkan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah
kuasamu beribadah Tuhan. Kuasamu sedang melawan setiap mereka. Kami percaya kuasamu Tuhan. Kami percaya lawanmu turun atas kami Tuhan. Kami sembahmu Tuhan, sembahmu, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan dan senap hati kami, senap hatiku dan kekuatan kami, kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus, ku sembahkan, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus, ku rindu menyembahmu Yesus, ku rindu menyembahmu Yesus. Haleluya, biarlah sukacitamu terus berlimpah dalam kehidupan kami. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita
kami percaya bahwa hanya Roh-Mu yang memampukan kami untuk menjalani hidup yang Tuhan masih percayakan kepada setiap kami. Dan kami mau buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sekalipun hari ini kita kembali beribadah secara online, hari ini tanggal 31 Mei, minggu terakhir di bulan Mei. Kita bersyukur, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Semua tetap sehat dan bahagia, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami semua, bahkan telah mengirim Roh Kudus-Nya untuk mengurapi kami, memberkati kami, dan menjadi penolong dalam hidup kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, melaksanakan tugas tanggung jawab yang Allah percayakan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu, pakai bibir mulut ini menjadi penyambung lidah Allah, dan biarlah firman Allah yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami mohon malaikat-Mu mengawal kami semua, baik teman-teman, saudara seiman yang ada di rumah masing-masing, juga semua keluarga kami dimanapun berada. Tuhan lindungi mereka semuanya dengan malaikat perang-Mu. Dan kami ikat semua penguasa di udara, pemerintah, penghulu dunia kegelapan, semua roh-roh yang coba menguasai hati dan pikiran kami, termasuk virus-virus corona, penyakit sampar, ikatan-ikatan kuasa kegelapan, mantra, sihir, jampi, guna-guna, kami patahkan semua kuasanya dalam nama Yesus. Dan juga balut luka hati kami, mungkin masih ada dendam, ada pikiran-pikiran jahat di sana. Tuhan balut luka hati kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, lepaskan kami, sehingga firman-Mu pagi ini sungguh membawa satu perubahan dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami menjadi tempat yang subur. Ketika benih-benih ilahi ini ditaburkan, benih itu akan tumbuh dalam hati kami, berakar, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. 30, 60, dan 100 kali ganda. Berkati kami semua di rumah masing-masing, dan berkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar khotbah, saya mengajak kita membaca satu ayat dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 4. Bagi saudara yang punya Alkitab, mari kita baca bersama 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar firman Allah, mengerti, merenungkannya, dan kembali melakukannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya beri judul firman Tuhan pada saat ini, berdamai dengan ketakutan. Kita tahu bahwa manusia diciptakan dengan sempurna di Taman Eden. Namun, manusia memiliki satu sifat yang akibat dari ketidaktaatan, yaitu ketakutan. Ini adalah natur manusia. Dan saya percaya tidak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah takut. Seberani apapun orang itu, satu hari dia akan pernah mengalami namanya takut. Nah, kata takut pertama terjadi ketika Adam dan Hawa melanggar firman Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, sebab karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, tentu tidak semua rasa takut itu negatif. Ada juga yang positif. Contoh, ya, takut berbuat dosa, takut kepada Tuhan, ya. Tetapi kebanyakan yang kita lakukan adalah
Sifat negatif dari takut. Kita lihat Nabi Elia. Elia adalah seorang nabi besar. Alkitab mencatat bahwa ketika Elia bernubuat di tanah Israel, maka 3,5 tahun tidak turun hujan, sehingga kegersangan ada di mana-mana. Air sudah tidak ada lagi. Yang kedua, Elia ketika bertanding melawan Nabi Baal, ya, nabi-nabi dari Isabel, istri Ahab, ya, raja Israel pada waktu itu di Gunung Karmel. Alkitab mencatat mereka masing-masing membuat mezbah, lalu menaruh kayu api, lalu menaruh potongan-potongan binatang yang dipotong di atasnya, dan kemudian masing-masing berdoa meminta api dari langit. Ya, dan apa yang terjadi? 400 nabi Baal ini dari pagi sampai sore mereka tidak dapat mendatangkan api. Tetapi Elia berdoa dan turunlah api dari langit, membakar hangus seluruh persembahan korban itu, termasuk air di seputar mezbah itu yang sengaja ditaruh. Mujizat terjadi. Elia begitu perkasa dan luar biasa. Tapi pada akhirnya Elia juga ketakutan. Ketika Isabel mengirim pesan kepada Elia dan berkata bahwa dia akan membinasakan Elia karena telah membunuh nabi-nabinya. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Elia menjadi ketakutan. Dia lari ke padang gurun. Dia tinggalkan bujangnya, lalu dia masuk 1 hari perjalanan ke padang gurun. Untuk apa? Untuk pergi mati. Ya, dia berkata, cukuplah Tuhan, cukuplah, ambillah nyawaku. Elia yang hebat saja, Elia yang perkasa saja, ketika mendapatkan ancaman dari Isabel, dia menjadi sangat ketakutan. Nah, saudaraku, banyak orang yang hidupnya selalu dihantui ketakutan dan berusaha menghindari ketakutan itu. Ya, ketakutan harus dihadapi. Karena ketakutan itu berasal dari dalam hati dan dari pikiran manusia. Dan bukan dari luar sebenarnya ketakutan itu. Rintangan yang paling banyak kita hadapi dalam upaya meraih cita-cita hidup adalah rasa khawatir dan takut. Takut memulai, takut gagal, takut rugi, takut ditertawakan. Bayangkan kalau salah, apa kata dunia? Sehingga dia tidak pernah memulai dan jadilah seorang pecundang. Saudaraku, beberapa keadaan yang ditakuti manusia hari ini sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini, ada beberapa keadaan yang ditakuti manusia. Yang pertama adalah ancaman. Ya, manusia paling takut diancam. Awas ya, kalau sampai saya dapat, saya akan bunuh kamu. Wah, ketakutan dia. Apalagi kalau yang mengancam adalah seseorang yang memang suka membunuh. Ya. Dalam ayat yang kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Mereka itu adalah Nabi Baal yang dibunuh oleh Nabi Elia di sungai Kison, ya, di bawah Gunung Karmel. Nah, saudara, Elia merasakan perasaan insecure atau perasaan tidak tenang, ketakutan, dan itu menghantui pikiran Elia, sehingga dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, cukup sudah, cabut saya saja nyawaku. Nah, menghadapi kondisi yang semakin sulit karena virus corona atau pandemi ini, wajarlah kalau kita sebagai manusia bisa mengalami ketakutan, ketidakpastian hari esok. Ada yang setiap malam sulit tidur, gelisah, sakit mah kambuh, asam lambung naik, jantung berdebar-debar, nafsu makan tidak ada, ya, sukanya cuma marah-marah saja dan menyalahkan semua orang. Apa yang kita takutkan justru akan datang menghampiri kita. Saudaraku, Injil Matius 6:27 mencatat begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, saudara, bagaimana caranya menghadapi ancaman ini?
Kitab Filipi pasal 4 mencatat ayat 8, Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita tahu bahwa di balik ucapan syukur, Allah menyediakan jalan keluar. Tahukah Anda bahwa 90% ketakutan itu tidak pernah terjadi? Karena ketakutan itu adanya di pikiran kita. Kita berandai-andai, kita berangan-angan, kita menjadi orang yang parno. Padahal sebenarnya tidak pernah terjadi. Kadang-kadang hanya gosip-gosip yang melebar sampai di telinga kita, lalu kita mulai ketakutan sendiri. Padahal tidak pernah terjadi. Ancaman sangat ditakuti banyak orang. Yang kedua adalah takut adanya perubahan. Hari ini kita mendengar satu istilah baru, new normal. New normal istilah baru dalam kasus COVID-19. New normal adalah perubahan perilaku dari kebiasaan lama yang sudah baku kepada kebiasaan baru yang dianggap tidak normal. Apa yang kita lihat tidak normal hari ini? Tidak bisa ke gereja. Umat beragama tidak bisa ke masjid, tidak bisa ke vihara, tidak bisa ke pura. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Saya sudah 64 tahun hidup di dunia. Saya belum pernah lihat gereja ditutup dan dilarang orang beribadah. Baru kali ini terjadi. Ini yang disebut new normal. Bagaimana kita harus menjaga protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ketemu orang tidak boleh salaman. Kalau dulu bisa cipika-cipiki, apalagi ibu-ibu kalau ketemu langsung cium sana cium sini, sebenarnya ciumnya cuma minta tes pakai parfum apa tidak, sudah mandi apa belum. Sebenarnya itu tujuannya, cium sana cium sini. Nah saudaraku, hal-hal ini tidak terjadi lagi. Bahkan kita dikurung. Dulu yang dikurung itu binatang, sekarang manusia. Dulu yang dijemur itu kasur, padi, jagung. Sekarang yang jemur manusia. Setiap jam 10 harus wajib dijemur supaya menambah vitamin D. Aneh memang sekarang. Itu yang disebut new normal. Saudaraku, banyak orang takut perubahan. Padahal kadang-kadang justru perubahan itu membawa satu berkat tersendiri dalam hidup kita. Contohlah hari-hari ini. Karena adanya COVID-19, banyak orang jadi kreatif. Ada seorang teman saya, dia berkata begini, apa yang paling kubenci dulu, ternyata hari ini saya sudah lakukan. Apa itu? Bikin kue. Dia ternyata paling benci bikin kue, tapi karena tidak ada kerjaan di rumah, dia mulai buka resep dan membuat kue dan dia posting di Facebook. Banyak sekali kue yang dia bikin, dan ternyata suaminya bilang, "Mama pintar bikin kue." Ada orang yang tidak tahu dagang, tapi karena adanya stay at home, work from home, akhirnya mereka jual online dan bisa laris manis. Dan dia berkata, "Tidak apa-apalah, corona ada terus karena pendapatan saya bertambah." Saudaraku, kita harus menyikapi keadaan ini. Jangan takut dengan perubahan. Justru perubahan kita butuhkan dalam hidup kita. Tanpa perubahan, kita akan tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yang ketiga adalah takut menghadapi kehidupan. Ada orang yang bunuh diri. Ternyata alasannya dia takut hidup, takut menghadapi masa depan. Akhirnya dia bunuh diri. Dia lebih takut hidup daripada takut mati. Nah saudara, ini yang saya sebut pengecut. Kenapa? Karena tidak berani menghadapi hidup. Ketakutan berasal dari dalam diri, dari pikiran yang tidak terkontrol. Ada satu kisah, ada seorang pria lagi antri di bank, dan di depannya ada seorang wanita cantik, dan sementara ngantri, karena cantik dia dekat di belakangnya. Ternyata dalam kemudian wanita ini kentut, kentut. Lalu si pria berkata, mbak kentut ya. Lalu si mbak bilang begini, kalau
Bapak mendengar suaranya, Anda tidak menjaga social distancing. Kalau Bapak mencium baunya, berarti masker Bapak kurang bagus. Ya, saudaraku, seperti pria ini kadang-kadang ya, kita menyalahkan orang lain. Sebenarnya kita sendiri yang salah. Ya, kita sendiri yang salah. Kita selalu mencari-cari alasan. Kita takut menghadapi kehidupan ini. Saudara, COVID-19 sudah ada di depan. Siap untuk mendatangi siapapun yang tidak berjaga-jaga. Lalu kita mau kemana? Apakah kita mau masuk di hutan? Apakah kita naik di gunung? Masuk di goa? Tentu tidak. Kita tidak mungkin tinggalkan keluarga, rumah kita. Kita tetap ada di sana. Tapi bagaimana berdamai? Ya, kata pemerintah sekarang, berdamailah dengan virus corona. Karena virus ini kemungkinan 2 tahun lagi baru bisa hilang. Itu pun kalau sudah mendapatkan vaksinnya. Kalau belum, nah bagaimana caranya supaya kita belajar hidup sehat, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, banyak istirahat, banyak makan vitamin, ya jaga hati dan pikiran, jangan bergerombol dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak protokol yang harus kita lakukan. Sebenarnya kalau kita bisa menjaga semuanya ini, sekalipun di sekeliling kita banyak, kita tidak akan kena dengan virus ini. Jadi jangan takut menghadapi kehidupan. Banyak orang ketakutan menghadapi kehidupan sehingga akhirnya dia kehilangan semua berkat-berkat yang Tuhan siapkan baginya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 ditulis begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Wow. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita tidak perlu takut menghadapi keadaan apapun. Bukan berarti kita merasa jadi orang ponga dan berkata, ya ini saya tidak takut apapun. Bukan begitu. Yang saya maksudkan begini, jangan terlalu mudah terprovokasi dengan hal-hal yang belum jelas beritanya. Ya, apalagi hari ini zaman berita hoax di mana-mana. Ya, waktu virus corona mulai pada bulan Maret, banyak sekali orang posting obat penangkalnya. Ya, bahkan katanya sudah ada vaksinnya diciptakan di mana dan di mana. Tapi ternyata itu hanyalah karangan-karangan mereka sendiri. Ya, yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Nah, saudaraku, jangan terlalu mudah terprovokasi dengan berita-berita yang tidak jelas, karena semuanya itu akan membuat kita menjadi takut menghadapi hari esok. Nah, kita lihat dalam Alkitab beberapa janji Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan. Ya, kita bersyukur saudara. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Ya, kenapa kita bersyukur? Kita punya Tuhan yang siap berkorban bagi kita. Dia telah mati bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua. Dan Alkitab berkata, kelak dia akan datang dari surga, menjemput kita semua dan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Ya, jadi perhatikan hidup kita. Ya, dalam menepati janjinya, Tuhan berjanji dalam firman-Nya. Saya akan baca untuk kita semua. Yesaya pasal 41 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudaraku, kalau kita punya backing di dunia, ya, kita punya orang-orang yang kita anggap bisa kita andalkan, satu hari orang itu akan tua, tidak punya kuasa lagi. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, dia adalah pribadi yang kekal, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, jadi jangan takut, akulah yang menolong engkau. Ayat berikut adalah Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudaraku, ini pengalaman Daud. Ketika Daud menjadi seorang gembala, menggembalakan ternaknya di padang penggembalaan, dia sendiri di sana. Lalu datanglah singa dan beruang ingin menerkam binatang gembalaannya, tapi Daud melawan,
membunuh para binatang-binatang buas ini. Dia tahu bahwa semua bisa terjadi karena Allah yang memberikan kekuatan kepadanya. Ketika Daud jadi seorang pahlawan, lalu dikejar oleh mertuanya Saul, dia lari ke padang gurun, dia tinggal di gua-gua, tapi dia selalu menang. Kenapa? Karena dia tidak pernah takut, karena Tuhan adalah kekuatan dan pengharapannya. Ketika dia menjadi seorang raja, berkali-kali dia ingin dikudeta, tapi tetap dia bisa menang. Daud belajar bahwa Tuhan telah melepaskan aku dari segala kegantaranku. Injil Markus pasal 6 ayat 50 mencatat, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Kisah ini terjadi ketika murid-murid Tuhan sedang naik perahu. Dan di tengah malam, tiba-tiba perahu mereka terombang-ambing oleh badai, angin sakau. Dan perahu itu mulai masuk air. Dan mereka mulai ketakutan. Padahal siapakah mereka murid ini? Mereka adalah mantan nelayan. Mereka adalah nelayan-nelayan kawakan yang malam melintang di Danau Galilea. Tapi malam itu benar-benar satu badai yang dahsyat, sehingga mereka benar-benar ketakutan. Dan saat sangat-sangat genting itulah, tiba-tiba dari jauh mereka melihat di kegelapan malam, ada satu bayangan yang sedang berjalan di atas air. Yang satu berkata, itu hantu. Dan mereka mulai ketakutan, mereka mulai teriak-teriak, celaka kita. Ya, sudah dihantam badai, ada hantu lagi. Lalu ketika bayangan itu makin mendekat, bayangan itu berkata, jangan takut, ini aku, tenanglah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kehidupan Anda sedang dilanda oleh badai kehidupan. Rumah tangga kita sedang terombang-ambing oleh berbagai ketidakcocokan antara suami istri. Mungkin karena masalah pandemi, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, mulai cekcok. Rumah tangga mulai kacau. Bahkan ancaman demi ancaman mulai datang. Suami mulai berkata, kalau begitu kita pisah saja, kita bubar saja. Anak-anak mulai nangis, papa mama jangan cerai, kami mau kemana? Mungkin saudara sedang terombang-ambing dengan sakit penyakit, dengan perasaan-perasaan ketakutan yang tidak seperti biasanya. Saya mau beritahukan hari ini, Tuhan datang dan berkata, tenanglah, jangan takut, ini aku, kata Tuhan. Dia siap untuk menolong siapapun, dia siap untuk memulihkan keadaan hidup kita. Saudaraku, percayalah bahwa ikut Tuhan itu, walaupun Tuhan tidak janji sepanjang jalan bebas hambatan, ada bunga-bunga di sana, tapi Tuhan berjanji, sekalipun engkau ada di lembah kegelapan, engkau tidak perlu takut bahaya, sebab gada dan tongkatku menghibur engkau, kata firman Allah. Ya, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Justru di dalam saat-saat kritis lah, Tuhan selalu hadir dan menolong hidup kita. Jangan takut, mari kita berdamai dengan ketakutan. Kenapa? Karena ketakutan tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa menghindari ketakutan. Makin kita hindari, justru dia makin mengejar kita. Justru bagaimana kita berdamai dengan ketakutan. Ya, Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kuncinya cuma satu, mendekat kepada Allah, percaya kepada kuasa dan kasih-Nya, dan dia pasti melepaskan kita dari berbagai masalah. Percayalah saudaraku, tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar. Pasti ada jalan keluarnya. Ya, seperti kata pada dokter, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Dan Tuhan pun berkata, tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar. Apa masalah saudara hari ini? Tuhan Yesus sanggup menolong. Dia ada di sini, dia ada di rumah saudara, dia ada di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Dia selalu terbuka untuk menolong siapapun yang berseru dan berharap kepadanya. Di tahun yang sulit ini, jangan takut. Sekali lagi jangan takut. Berkali-kali di dalam Alkitab, Yesus berkata jangan takut. Kenapa? Karena itulah natur manusia. Tapi saya mau katakan bahwa jangan dihindari, tapi mulai berdamai dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Dia akan memberikan kita keberanian. Firman-Nya berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat.
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan datang dengan segala kelemah lembutannya. Dia menawarkan satu solusi bagi kita. Ikutlah dia, percaya kepada dia. Siapapun Anda yang menonton tayangan ini, kalau saat ini saudara sedang sakit, kalau saat ini saudara sedang berbeban berat, kalau saat ini rumah tangga sedang kacau, pekerjaan tidak menentu, keuangan sudah menipis, makanan di rumah hampir-hampir habis, sekali lagi saya mengatakan, jangan takut. Dia menyediakan makanan dan minuman kepada setiap orang yang berseru dan berharap kepada dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saudara mau didoakan. Sebelum saya menutup firman Tuhan dalam doa, saya rindu mendoakan Bapak Ibu yang ada di rumah. Saudara membutuhkan Tuhan, saudara respon firman ini. Mari buka hatimu, angkat hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, tangan yang lain taruh di dadamu. Dan saya mau berdoa buat saudara. Bapa di surga, Tuhan yang setia dalam hidup kami, yang selalu menolong, menyertai dan memberkati kami. Pada saat ini, para pemirsa di rumah masing-masing yang sedang menonton tayangan ini, baik itu melalui televisi, melalui YouTube, Tuhan, hamba berdoa bagi setiap mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Datanglah jamah setiap mereka Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit, berikan pengharapan yang putus asa. Rumah tangga yang mulai kacau, Tuhan pulihkan kembali. Hadirlah Tuhan Yesus dalam rumah tangga mereka, sehingga ketenangan terjadi, permasalahan selesai. Ada kasih di antara suami istri, orang tua dan anak-anak. Dan juga mereka yang sedang membutuhkan hari ini, mungkin mereka sedang sangat dalam keadaan krisis. Tuhan tolong mereka, kirimkan berkat-berkat-Mu dengan cara-cara yang ajaib. Sebab Alkitab berkata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul di hati kami yang mengasihi Tuhan, Allah sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tolong mereka dalam menghadapi hidup ini. Kuatkan mereka senantiasa Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, saya jemput Bapak Ibu di rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah minggu ini. Kita akan sebuah pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau mulai hari ini, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, anak-anakmu, diberkatilah hasil sawah ladangmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil sejak hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya senang bisa berjumpa dengan saudara. Sampai berjumpa pada kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati, haleluya, amin.